pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua mengucap syukur karena di pagi yang luar biasa ini kita masih tetap diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang penuh dengan segala kebaikannya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang indah, pagi yang selalu Tuhan berikan untuk kami dengan penuh kebaikan-Mu. Inilah piring hati kami ya Tuhan, isi penuh agar iman kami boleh terus bertumbuh, kami boleh lebih lagi mengenal akan cinta-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku dan seluruh keluarga besar SKBB, para bapak ibu yang mendampingi anak-anak dan juga kerabat dan sahabatku, hari ini firman Tuhan berjudul Tidak Akan Dibiarkan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Anak-anakku yang Tuhan kasihi dan seluruh yang tengah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Seringkali kita mendengar ayat yang berkata, jangan jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Apa sih artinya hamba uang? Hamba uang artinya kita diperbudak oleh uang. Bagaimana caranya uang memperbudak kita? Yaitu kita mempunyai keinginan yang berlebih, yang yang dikuasai oleh hawa nafsu untuk memiliki segala sesuatu. Dan kalau kita ingin memiliki segala sesuatu, kita kan harus punya uang. Ya, ada orang Jakarta kalau bahasanya bilang gini, jangan celamitan. Celamitan tuh artinya ini mau itu mau gitu ya, apa juga mau gitu ya. Nah kalau lihat iklan di TV, wah ada mie instan nih rasa baru, beli dong, pengen beli. Ada mall baru dibuka, nah ini lagi pandemi ya, ada orang tuh kalau dengar ada mall dibuka, aduh kalau belum pergi kayaknya sedih gitu ya. Bukankah semuanya itu memerlukan uang? Tetapi yang perlu kita catat juga, bukankah semua itu seringkali bukan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang utama. Ya, oleh sebab itu Tuhan memperingatkan kita. Dikatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Pergi ke mall atau tidak ke mall itu nggak penting. Kalau memang ada sesuatu yang penting harus dibeli dan cuma ada di mall, ya pergi nggak apa-apa. Ya saya tidak melarang ke mall. Saya tidak melarang orang berbelanja. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita jangan menjadi hamba uang. Waduh, kita perlu cari uang yang banyak. Kenapa? Karena kita ingin banyak hal yang kita ingin beli.
pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Yuk kita tahan diri. Kenapa? Firman Tuhan bilang begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan mau kita bekerja dengan rajin. Belajar itu termasuk bekerja loh untuk anak-anak. Ya, bekal untuk bekerja nanti setelah dewasa. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Waktu anak-anak belajar dengan rajin, waktu anak-anak hidup beribadah kepada Tuhan, ya, hidup penuh hormat kepada orang tua, Tuhan pasti berkati orang tua. Saya ingat waktu saya masih melayani di pelayanan anak-anak di waktu masih muda, ya, merintis di satu desa di daerah Tangerang begitu. Di desa itu jarang sekali cuma satu keluarga, dua keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi puji Tuhan, di kampung itu, di desa kampung lah kecil begitu ya, itu anak-anaknya diizinkan untuk ikut sekolah minggu meskipun mereka bukan berasal dari keluarga Kristen, ya. Tapi ada nggak yang tidak mengizinkan? Ada, yang kayaknya benci banget, nggak boleh gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang anak-anaknya cuma lihat teman-temannya pergi ke sekolah minggu nyanyi, memuji Tuhan begitu ya. Mereka nggak boleh, mereka hanya di rumah, di halaman melihat teman-temannya pergi ke itu, anak-anak lain pergi ke gereja begitu. Tapi Tuhan adakan perbedaan loh. Ya, yang anak-anak diizinkan pergi ke gereja, ke sekolah minggu, orang tuanya tuh makin lama makin diberkati Tuhan. Ya, yang saya paling ingat adalah ketika satu hari di kampung itu terjadi wabah penyakit bisul dan sakit mata. Aduh, itu rata-rata anak-anak semuanya bisulan dari kepala sampai hampir bisul kecil-kecil begitu. Belum sakit mata lagi, ya. Semua kena, yang ke sekolah minggu nggak sekolah minggu kena. Tetapi ajaibnya, yang ke sekolah minggu depannya itu bisulnya sudah bersih, tidak ada bekasnya. Baik yang di kepala, baik yang di muka, bahkan tidak ada lagi yang sakit mata. Berbeda dengan anak-anak yang tidak pergi ke sekolah minggu. Mereka masih didapati meskipun jumlah bisulnya berkurang, tidak terlalu meradang juga, tapi masih ada bisul-bisul lebih dari satu. Masih ada yang sakit mata, ya. Ini apa? Merupakan satu bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang yang percaya kepadanya, orang yang berharap kepadanya. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, sekali-kali tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang di kampung itu bukan orang-orang yang punya uang banyak, ya. Masa itu baru tahun 80 lebih, 88 mungkin, ya. Seperti itu. Di mana mereka tuh kalau melihat mobil aja masih apaan itu ya, gitu. Ya, seperti itu. Jarang sekali yang bersekolah. Mereka hanya bertani, hanya piara bebek, piara babi, begitu. Nah, anak-anakku bahkan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Apakah Tuhan tidak tahu keadaanmu? Apakah Tuhan kira-kira tidak tahu bagaimana kita dalam keadaan kesulitan? Pasti Dia tahu lebih dari siapapun. Kadang-kadang kita punya susah, seringkali ya anak-anak, seringkali papa mama punya susah, tidak bisa cerita kepada kamu. Oleh sebab itu, kamu jangan berpikir bahwa papa mama selalu dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun mungkin di depan kamu mereka tidak pernah berkeluh kesah. Tetapi mereka ingin supaya kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ikut menjadi susah hati ketika ada persoalan. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus berdoa untuk orang tuamu. Biarlah Tuhan yang mendengar keluhan orang tuamu, meskipun kamu tidak bisa mendengar. Mari
Biarlah khususnya siswa-siswi SKBB, kamu menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang tua, yang selalu mau berkata kepada orang tuamu, "Papa, Mama, kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Papa, Mama, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita." Ya. Ketimbang kalian seringkali malas bikin PR, ya, sekolah online males-malesan. Jangan, karena papa mama kamu membesarkan kalian tidak pernah males-malesan. Sesulit apapun. Mungkin sampai kadang-kadang papa mama, mungkin menurut kamu, aduh papa mama marah-marah melulu. Itu karena ada beban mungkin yang tidak kuat mereka pikul. Nah, kalian harus menjadi anak-anak penghiburan, ya, anak-anak yang menjadi berkat dari Tuhan. Mari seluruh kerabat dan sahabatku, keluarga besar SKBB dan Bapak Ibu yang mendampingi, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sekali-kali Dia tidak pernah tinggalkan kita, sekali-kali Dia tidak pernah biarkan kita. Pegang janji Tuhan. Meskipun mungkin penghasilanmu kecil, Bapak Ibu, katakan, Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan. Aku mengucap syukur karena aku percaya sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Anak-anak, engkau belajar mungkin sulit, tapi engkau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan engkau berkata, Tuhan, apa yang telah aku pelajari, aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku mendapat nilai yang jelek. Mari kita mau belajar, pegang janji Tuhan, pegang perkataan Tuhan. Tuhan berkata, sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Luar biasa kasih-Mu ya Bapa. Luar biasa janji-Mu. Mampukan kami, Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh terus mengingat janji Tuhan. Ketika segala sesuatunya tidak mungkin, mari ya Tuhan ingatkan kami kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh mengalami keajaiban Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini hamba secara khusus berdoa Tuhan bagi ayah dan ibu. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya, atau pekerjaan hasil kerjanya tidak mencukupi, begitu kecil. Bapa, hamba terlalu percaya tangan kasih-Mu memberkati. Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau tidak akan membiarkan mereka. Hiburkan hati para ayah, hiburkan hati para ibu ya Bapa. Kuatkan mereka, berkati sekecil apapun penghasilan mereka. Mari Bapa berikan terus semangat di dalam hidup mereka. Karena Tuhan, Engkau yang berjanji tidak akan meninggalkan setiap kami. Tidak akan pernah membiarkan kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mujizat demi mujizat tepat pada waktunya terjadi di dalam setiap keluarga demi keluarga. Khususnya yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan, tepat pada waktunya mujizat terjadi. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sembuhkan kalau ada yang sakit atau terpapar dengan virus COVID apapun namanya. Mari ya Tuhan berkati apa yang dimakan dan diminum. Sesederhana apapun, ada berkat Tuhan sehingga makanan itu menjadi begitu bergizi, menyehatkan tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa pagi hari ini. Hamba mau berdoa Tuhan untuk tante hamba, Tante Yeli, yang kakinya Tuhan terluka lagi. Bapa, campur tangan-Mu, berikan hikmat. Mari Tuhan lakukan mujizat. Sembuhkan Bapa pembuluh darah yang menyempit sehingga oksigen tidak mengalir ke kaki. Demi nama Tuhan Yesus kami katakan, terbuka lancar sehingga oksigen dapat mengalir dengan baik. Kesembuhan terjadi, perbaikan setiap jaringan di kaki yang menimbulkan luka menjadi pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur buat janji-Mu. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami dan sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan menyertai kita. Dia tidak membiarkan, Dia tidak meninggalkan kita. Sampai bertemu besok pagi.